Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi dan tugas pertemuan kelima, yaitu One Way ANOVA. Sebelum menjelaskan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada dengan saya sendiri, Rafika Nurlisnain, ada Nadia Raisa Fazila, ada Muhammad Fikri Saputra, ada Muhammad Irsyad Fahriza, sama Muhammad Rifki Fauzan. Jadi kita akan mengerjakan soal yaitu satu, berapakah rata-rata gaji pada masing-masing bagian tersebut? Kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata gaji pada tiga bagian tersebut? Tiga, rata-rata gaji pada bagian mana saja yang mempunyai rata-rata berbeda? Setelah itu kita akan membuat sheet baru kolom A untuk merek dan kolom B untuk penjualan. Kode 1 untuk pemasaran dan kode 2 untuk produksi dan kode 3 untuk SDM. Selanjutnya, copy data yang bagian pemasaran, produksi, dan SDM, lalu di-copy di sheet yang baru. Lalu buka SPSS. Klik variabel. Lalu isi kolom dengan name, dengan X dan Y. Dan label X diisi dengan merek, Y dan Y diisi dengan penjualan. Selanjutnya ke kolom value. Value 1 untuk bagian pemasaran, value 2 untuk bagian produksi, dan value 3 untuk bagian SDM. Lalu klik OK. Selanjutnya, klik Data View. Kemudian data di Excel tadi di-copy lalu dipaste di SPSS. Tahap pertama, kita akan mengetahui tingkat apakah data ini mengikuti data distribusi atau tidak. Caranya adalah dengan klik Analyze. Lalu klik Descriptive Statistics dan klik Explore. Merek untuk di factor list dan penjualan di dependent list. Lalu
klik plots dan centang normality plots, lalu continue, lalu klik OK. Setelah itu muncul datanya dan copy yang test of normality lalu paste di Word. Setelah dipaste, selanjutnya kita menentukan hipotesis pada pengujian normalitas. Berdasarkan nilai signifikan uji Kolmogorov-Smirnov pada bagian pemasaran, produksi, dan SDM mempunyai nilai signifikasi 0,2 lebih besar daripada 0,05, dan pada kolom SIG uji Shapiro-Wilk dengan nilai semuanya lebih besar dari 0,05 yang berarti H0 diterima. Artinya data pada masing-masing kelompok yaitu bagian pemasaran, produksi, dan SDM distribusi normal. Tahap selanjutnya akan memastikan varian data homogen dan one way ANOVA. H0 adalah data berdistribusi normal, H1 adalah data tidak berdistribusi normal. Lalu kita ke SPSS lagi dan klik Analyze, lalu klik Compare Means, dan pilih One Way ANOVA. Merek masukkan di faktor dan penjualan di dependent list. Lalu klik Post Hoc untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda dengan kelompok yang lainnya. Lalu checklist LSD dan isi significance level yang ada levelnya dengan 0,5. Lalu klik continue. Selanjutnya klik option checklist descriptive dan homogeneity of variants. Lalu klik continue, lalu klik OK. Lalu muncullah data SPSS-nya. Dan copy data test of homogeneity of variance lalu paste di Word. Selanjutnya kita menentukan hipotesisnya, yaitu H0 adalah varian homogen dan H1 adalah varian tidak homogen. Nilai signifikasi pada uji test of homogeneity of variance menunjukkan berdasarkan rata-rata atau mean 0,821 lebih besar dari 0,05. Signifikasi median adalah 0,816 lebih besar dari 0,05. Median dan DF yang disesuaikan 0,816 lebih besar dari 0,05. Berdasarkan rata-rata yang dipangkas yaitu 0,809 lebih besar dari 0,05. Semuanya melebihi 0,05 dan H0 diterima yang berarti varian homogen.
Jawaban nomor 1 adalah nilai rata-rata gaji bagian pemasaran adalah 1992.0000. Nilai rata-rata gaji bagian produksi adalah 2056.3333. Nilai rata-rata gaji bagian SDM adalah 2922. Jawaban nomor 2 A0 dibagi M1 sama dengan M2 sama dengan M3. Semua rata-rata populasi kelompok 1 sampai dengan 3 berarti sama. H1 dibagi M1 pangkat 1, M2 pangkat 1, M3. Setidaknya satu dari rata-rata populasi gaji bagian kerja berarti tidak sama dengan yang lain. Hasil pengujian one way ANOVA menunjukkan bahwa nilai F yaitu 14,471 dengan signifikasi lebih kecil dari 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Artinya H1 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata populasi gaji bagian kerja 1 atau pemasaran 2 produksi 3 SDM berbeda. Jawaban nomor 3, lihat pada Yabelmin difference yang berbeda yang bertanda bintang atau cari nilai yang pada tabel sheet-nya kurang dari 0,05. Pertama, bagian kerja pemasaran secara signifikansi berbeda dengan bagian kerja SDM. Kedua, bagian kerja produksi secara signifikansi berbeda dengan bagian kerja SDM. Ketiga, bagian kerja SDM secara signifikansi berbeda dengan bagian kerja pemasaran dan produksi. Sekian pemaparan hasil data tes sampel dari kelompok kami. Semoga bisa dipahami dengan jelas. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.